Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wulandari Al-Jahroh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang teori keunggulan absolut dan teori keunggulan komparatif untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Ekonomi Internasional. Kita mulai dari teori keunggulan absolut. Teori keunggulan absolut ini dipopulerkan oleh Adam Smith. Dalam teori ini, dinyatakan bahwa negara bisa melakukan pertukaran bila memiliki keunggulan secara mutlak pada suatu jenis produk tertentu dan akan melakukan spesialisasi di produk tersebut. Yang artinya, negara itu bisa memproduksi produk tersebut dengan biaya yang lebih murah daripada negara lain. Selanjutnya, teori keunggulan komparatif dipopulerkan oleh David Ricardo. Dua negara bisa saling melakukan pertukaran bila masing-masing negara memiliki keunggulan komparatif pada produk tertentu. Perbedaan mendasar ini menunjukkan bahwa keunggulan komparatif adalah konsep yang lebih liberal dan lebih mendalam, karena memungkinkan semua negara, bahkan negara yang tidak unggul, untuk berpartisipasi dan mendapatkan keuntungan dari perdagangan internasional. Teori keunggulan absolut dalam perdagangan internasional. Contoh nyatanya, Arab Saudi dan Amerika Serikat. Arab Saudi memiliki keunggulan absolut dalam produksi minyak mentah karena biaya ekstraksi rendah, sumber daya alam melimpah, dan teknologi sederhana. Sementara Amerika Serikat lebih mahal. Arab Saudi mengekspor minyak ke Amerika Serikat, yang kemudian mengimpornya untuk memenuhi kebutuhan energi domestik, meningkatkan pendapatan dan stabilitas pasokan global. Lalu Cina dan Indonesia. Cina memiliki keunggulan absolut dalam produksi pakaian siap pakai berkat skala pabrik besar dan tenaga kerja terampil, sedangkan Indonesia lebih mahal. Cina mengekspor tekstil ke Indonesia, yang mengimpornya untuk domestik, mendukung pertumbuhan ekspor Cina senilai triliunan dolar per tahun. Lanjut dari teori keunggulan komparatif dalam perdagangan antar negara. Contoh nyatanya India dan Amerika Serikat. Amerika Serikat lebih efisien mutlak dalam produksi perangkat keras dan perangkat lunak. Tapi biaya peluang Amerika Serikat untuk outsourcing IT mengorbankan inovasi lokal lebih tinggi daripada India. India spesialisasi di layanan IT seperti tata konsultansi mengimpor ke Amerika Serikat, yang mengimpornya untuk efisien biaya, menghasilkan surplus perdagangan India sebesar 150 miliar dolar per tahun. Lalu ada Vietnam dan Jepang. Jepang lebih efisien mutlak dalam produksi mobil dan elektronik, tapi biaya peluang Jepang untuk komponen dasar lebih tinggi daripada Vietnam. Vietnam spesialisasi di manufaktur komponen, seperti Samsung ada di sana. Mengekspor ke Jepang, yang mengimpornya mendorong rantai pasok Asia Timur Laut. Selanjutnya, analisis kritis relevansi teori terhadap kondisi ekonomi global saat ini. Dalam konteks ekonomi global 2023 sampai 2024 yang ditandai oleh inflasi tinggi, perang dagang Amerika Serikat, China, pandemi COVID-19, perubahan iklim, dan kemajuan teknologi AI. Kedua teori masih relevan, tapi menghadapi kritik dan tantangan dari segi teori absolut. Masih berlaku untuk sumber daya alam, minyak Arab Saudi, atau manufaktur skala besar Cina, di mana keunggulan mutlak mendorong perdagangan melalui WTO.
Namun, kritiknya globalisasi membuat keunggulan ini mudah tergeser oleh teknologi. Misalnya, Amerika Serikat mengembangkan energi terbarukan untuk mengurangi ketergantungan minyak. Proteksionisme tarif Trump pada baja Cina, mengurangi manfaat dan perubahan iklim, memaksa negara seperti Indonesia membatasi ekspor kayu, mengubah dinamika. Dan dari teori komparatif, lebih kuat dalam era digital di mana negara berkembang seperti India atau Vietnam bersaing melalui tenaga kerja murah atau spesialisasi IT komponen ini, mendukung rantai pasok global dan pertumbuhan PDB. Teknologi AI mengurangi keunggulan tenaga kerja robotik di pabrik Cina. Sementara pandemi mengekspos kerentanan rantai pasok, kekurangan chip semikonduktor. Perang dagang Amerika Serikat-Cina 2020-an menunjukkan bahwa biaya peluang bisa diubah oleh politik, bukan hanya ekonomi dan ketimbangan global. Kemiskinan di Afrika membuat teori ini kurang inklusif tanpa intervensi. Kesimpulannya, kedua teori tetap dasar perdagangan internasional dengan komparatif lebih adaptif di era globalisasi digital, mendorong spesialisasi dan efisiensi. Namun, tantangan saat ini teknologi, proteksionisme, iklim memerlukan pembaruan seperti integrasi keberlanjutan dan kebijakan inklusif. Tanpa itu, teori ini bisa memperlebar kesenjangan, tetapi dengan adaptasi mereka dapat mendukung pemulihan ekonomi pasca pandemi. Sekian video presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.